Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sidik Faisal Firdaus dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 2006030. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang satu buku yang keren, bagus dan bermanfaat insya Allah. Nah, bukunya adalah ini, Quantum Spiritual Therapy plus QR. Nah, untuk tahu lebih lanjut, jangan kemana-mana, simak berikut ini. Nah, judul bukunya Quantum Spiritual Therapy plus QL, ditulis oleh Ucu Najmuddin CHTCH, diterbitkan oleh Pembela Islam Media pada Agustus 2013. Nah, Ucu Najmuddin adalah seorang ulama yang berkompeten di bidang psikologis. Selain menjadi guru di salah satu pondok pesantren, beliau juga seorang konselor atau praktisi terapi mental. Nah, ditinjau dari judul Quantum Spiritual Therapy plus QF, tidak dijelaskan secara detail mengenai makna judul. Namun yang bisa saya pahami, jadi buku ini buku cara mengendalikan dan mempersiapkan diri dari hal terkecil dalam menghadapi masalah, dan ditambah cara metode terapi dan QF serta dibumbui spiritualitas agar meningkatkan keimanan. Jadi selain untuk kesehatan mental, buku ini juga berisi tentang cara meningkatkan keimanan, sebab mental dan iman adalah hal yang beriringan. Kita lanjut ke fokus buku. Nah, buku ini berisi 18 bab. Dari bab 1 itu fondasi sampai ke bab 18, yaitu tentang doa-doa kuantum. Nah, yang bisa saya pahami adalah dari bab 1 sampai bab 8 itu tentang fondasi dasar membangun kualitas diri untuk menghadapi masalah. Kemudian bab 9 dan bab 5 sampai bab 15 berisi tentang upaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas diri. Nah, di bab terakhir bab 16 sampai bab 18 adalah bentuk fisik, metode-metode terapi QF dan doa-doa yang dianjurkan untuk meningkatkan kualitas diri saat menghadapi masalah. Nah, dan buku ini memiliki 10 fokus buku yang saya rangkum. Nah, 10 fokus buku itu adalah ini. Sebagaimana yang tadi saya katakan, bahwa menghadapi masalah itu harus ada fondasi. Nah, dua faktor utama sebagai fondasi untuk memecahkan masalah hidup adalah spiritual dan niat. Orang yang lemah spiritualnya akan sangat sulit menghadapi beban hidup. Lebih dari itu, dia akan kesulitan dalam memecahkan masalah, tidak menemukan kebahagiaan, sebab Allah selalu dijauhi oleh dirinya. Adapun orang yang memiliki kekuatan spiritualnya, dia akan menemukan kemudahan dalam memecahkan berbagai masalah ketika menjalani kehidupan. Kekuatan spiritual diindikasikan dengan hal-hal berikut. Pertama, merasakan dekat dengan Allah. Yang kedua, menemukan Allah di balik semua peristiwa. Yang ketiga, merasakan kehadiran dan pengawasan Allah di setiap kegiatan. 4, merasakan teguran dari Allah ketika ada musibah. 5, peka melakukan kebaikan. Dan terakhir, merasakan ketentraman dan ketenangan dalam menjalani hidup. Untuk mendapatkan indikasi di atas atau yang tadi saya sebutkan, ada hal-hal yang menunjang atau ritual untuk dilakukan, seperti 1, tidak pernah meninggalkan sholat. 2, selalu memanjatkan doa. 3, semangat mengunjungi tempat ibadah. 4, gemar bersedekah. 5, selalu berbuat baik kepada orang lain. Nah, yang kedua, niat. Ada suatu hadis, yaitu innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Ungkapan di atas memberikan arti bahwa peran niat dalam memulai berbagai kehidupan berpengaruh terhadap hasil akhir berbagai pekerjaan. Niat yang baik dan benar akan melahirkan hasil yang baik pula, pun sebaliknya. Manusia adalah kesatuan sistem yang canggih. Manusia adalah komputer hayati. Bila komputer banyak virus, maka dia akan hang. Dan bila sudah hang, maka dirinya akan banyak masalah, mudah sakit, mudah stres,
sulit mikir sehingga hidup akan sulit. Manusia sebagai kesatuan sistem yang canggih dianugerahkan Allah berupa teknologi yang canggih pula, yakni akal dan hati yang bisa digunakan oleh orang yang berakal dan berperasaan saja. Dan dalam otak manusia ditemukan gelombang listrik. Gelombang listrik tersebut kemudian seorang ilmuwan dari Jerman bernama Hans Berger pada tahun 1929 membuat peralatan untuk mengukur dan mencatat gelombang tersebut. Kemudian alat tersebut diberi nama elektroencephalograph atau disingkat EEG. Dengan menempelkan sepasang elektrod pada kulit kepala, frekuensi gelombangnya dengan satuan Hertz atau disingkat Hz, dan akhirnya selama bertahun-tahun penemuan itu berhasil. Hasilnya menunjukkan bahwa frekuensi yang ada dalam otak berbeda-beda di setiap keadaan, tidur, rileks, ataupun marah. Kemudian menghasilkan 4 gelombang otak, yakni beta, gelombang otak yang tertinggi, kemudian ada alfa dan theta, itu normal, kemudian ada delta, itu gelombang yang rendah. Nah, bila manusia setiap detiknya selalu berada pada gelombang otak beta, maka akan mengalami kegelisahan, kecemasan, ketidaknyamanan, marah, dan ada rasa tidak ikhlas. Yang harus dilakukan adalah menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa dan theta. Ketika keadaan sudah di alfa dan theta, maka otak akan memunculkan hormon-hormon yang membuat hati tenang, senang, tidak putus asa, rileks, dan fokus. Latihan menurunkan gelombang otak yakni dengan ritual-ritual keagamaan sebagai bentuk mediasi atau relaksasi melalui doa, sholat, dan zikir, dan selalu bersyukur kepada Allah. Nah, bila komputer hayati sudah terkena virus, maka yang harus dilakukan adalah diinstal ulang. Bila virus yang merusak program diinstal ulang sehingga menjadi bersih tanpa ada noda sedikit pun, maka kita telah fitrah dan bersih dari penghalang diri kita dengan Allah. Jika kita sudah bersih dari virus, maka akal dan hati kita akan lancar dalam berpikir dan beribadah. Begitupun hati juga bila terkena virus akan menyebabkan kita tak berperasaan baik pada diri sendiri juga orang lain. Perasaan sendiri adalah elektromagnetik, maka biasakan kita berpikir positif agar yang kita terima dan beri adalah hal positif juga. Untuk menghasilkan energi positif, yakni dengan berpikir positif. Nah, sesuai dengan hadis Bukhari, sesungguhnya Allah tergantung sangkaan hambanya. Maka dari itu, untuk menghasilkan energi positif, terbiasalah dengan berpikir positif dan berkepribadian positif. Nah, seperti perkataan Al-Mawardai, manusia adalah medan magnet dan setiap detail peristiwa yang dialaminya datang atas daya tariknya sendiri. Nah, energi positif yang dihasilkan dari kepribadian positif. Nah, hal yang menunjang kita berkepribadian positif adalah meningkatkan spiritualitas kita. Maka dari itu biasakanlah hal-hal positif di kehidupan kita, baik berperilaku dan berpikir. Untuk mempertahankan energi positif adalah dengan meningkatkan keimanan. Jangan lepas dari tangan Allah, membersihkan dan mengendalikan hati, membersihkan dan mengendalikan pikiran, berdoa, dan meningkatkan ibadah. Nah, kemudian setelah kita di tahap sudah membersihkan diri dan untuk siap menghadapi masalah, ketika kita melaksanakannya, kita harus ikhlas dan bersyukur. Karena itu adalah bagian cara kita naik kelas. Karena masalah membuat kita naik kelas. Banyak menuntut hak kepada Allah, tapi tidak diseimbangi dengan kewajiban kita kepadanya. Oleh karena itu, harus memperbanyak bersyukur seperti berdoa gitu. Yang awalnya, ya Allah berilah kami rezeki, menjadi alhamdulillah ya Allah atas rezeki yang kau berikan padaku. Nah, itu adalah merubah pola pikir menjadi bersyukur dan ikhlas. Nah, Allah berfirman, betapa banyaknya nikmat yang telah kuberikan kepadamu, tapi sedikit sekali yang mau bersyukur. Hasil dari ikhlas adalah apabila pemberian dibagi harapan,
maka kita akan melihat hasilnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, ini berisi tentang argumen-argumen saya terhadap buku yang saya baca. Nah, bisa dilihat dari judulnya Quantum Spiritual Therapy plus QF. Saya sendiri belum mengetahui apa makna harfiahnya dari masing-masing judul kata di judul ini. Namun yang bisa saya tarik kesimpulan adalah quantum spiritual itu adalah bagian terkecil dari kerohanian, yaitu apa? Keimanan. Nah, keimanan seperti ikhlas, sabar, tidak terlihat, namun itu adalah bagian dari sebuah spiritualitas atau kerohanian, hal terkecil yang bisa menunjang spiritualitas kita. Kemudian terapi plus QF ini adalah metode terapi yang digunakan oleh praktisi terapi mental. Nah, buku ini sebenarnya berisi tentang kesehatan mental agar para pembacanya bisa menghadapi masalah kehidupan. Nah, namun saya membahas pada bagian mempersiapkan diri kuantum spiritualnya, tidak terapi plus QF-nya. Sebab ini akan metode-metode seperti apa cara berterapi gitu, cara QF. Nah, namun saya akan mengambil kuantum spiritualnya, itu hal-hal kecil dari sebuah kerohanian dalam kesehatan mental. Nah, yang pertama itu di bab 1 dibahas spiritual dan niat, itu spiritual, keimanan gitu. Kemudian manusia adalah komputer hayati yang memiliki teknologi canggih, yaitu akal dan hati. Nah, teknologi ini seringkali terkena virus. Ketika akal dan hati ini terkena virus, maka yang akan terjadi adalah kita akan mudah sakit, mudah marah, sulit berpikir, kemudian putus asa, lemah, galau, gelisah, resah gitu. Nah, yang harus dilakukan adalah menjaga teknologi tersebut agar terhindar dari virus. Ataupun ketika teknologi tersebut atau program tersebut sudah terkena virus, maka yang harus kita lakukan adalah menginstal ulang. Nah, cara menginstal ulang akal dan hati itu, yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama dan paling utama, mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan. Kemudian yang kedua adalah ikhlas dan bersyukur gitu. Nah, orang yang pikirannya terkena virus adalah orang yang mudah marah, sulit berpikir, resah gitu, gundah, gelisah gitu, banyak pikiran gitu, karena ia terlalu menggunakan pikirannya hingga hatinya tertutup. Yang harus dilakukan adalah bersabar, ikhlas, bersyukur, kemudian meningkatkan keimanan gitu. Kemudian sebaliknya, hati juga sering terkena virus. Ketika hati terkena virus, maka kita akan menjadi orang yang tidak berperasaan. Ketika kita tidak menjadi orang yang berperasaan, maka kita akan mudah dibenci oleh orang lain. Perasaan itu adalah elektromagnetik, mempunyai daya tariknya sendiri gitu. Ketika kita memiliki perasaan positif, maka yang akan ditarik adalah hal-hal positif. Begitupun sebaliknya, ketika perasaan kita dipenuhi dengan hal-hal negatif, maka yang akan datang dalam kehidupan kita adalah hal-hal negatif. Nah, itu menurut buku ini. Nah, kemudian dan secara garis besarnya, untuk bisa menghadapi masalah dengan tenang dan penuh hikmah, itu kita harus dipenuhi dengan energi-energi positif. Nah, cara mendapatkan energi-energi positif di dalam kehidupan kita, ya penuhilah kehidupan kita dengan hal-hal yang positif, dengan kepribadian kita yang positif, dengan pikiran kita yang positif gitu. Nah, itu kesimpulan secara garis besar yang bisa saya sampaikan tentang buku ini.
saya baca. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dari banyaknya kekurangan yang saya sampaikan. Ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih dukungannya, juga terima kasih atas perhatiannya. Saya Siti Faisal Firdaus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.